Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin, talabatul ilmi, para asatidzah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita kembali di kesempatan yang seperti ini. Senantiasa kita harus selalu memperingatkan dan mendapatkan peringatan nikmat yang besar yang Allah senantiasa berikan kepada kita sebagai nikmat yang terbatas, sebagai nikmat yang sesungguhnya ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala punya sisi kehidupan qalbiyah, punya sisi kehidupan yang bersifat hati, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, au kama qala, in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Yaitu kehidupan hati yang sebagaimana disifatkan, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika hati telah baik, maka seluruh anggota tubuh, seluruh kehidupan telah baik. Wa in fasadat, dan sebaliknya apabila hati manusia, segumpal daging manusia telah buruk, fasadal jasadu kulluh, maka telah buruklah seluruh anggota tubuh manusia, seluruh kehidupan manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga memperingatkan makna kehidupan hati yang baik. Ternyata bukan hanya sekedar ketika Allah Azza wa Jalla memilihkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman secara lepas,
Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan nikmat baiknya hati manusia, yang akan menjadi baiknya kehidupan manusia, adalah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat hati yang dikaitkan dengan hidayah, dan nikmat hidayah yang dikaitkan dengan keselamatan hidayah, dan tumbuhnya perjalanan hidayah. Semuanya itu adalah kembali kepada benarnya kehidupan iman yang ada di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di akhir surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mereka dulu berkata, amanna, kami beriman. Kemudian Allah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab, qul lam tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang Arab yang mengaku orang beriman, lam tu'minu, kalian itu belum ada iman. Kebalikan, apa yang kalian katakan amannya, sebenarnya hakikat yang sebenarnya lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Kemudian Allah menegaskan bagaimana mereka ini belum punya keselamatan, kebenaran, kehidupan hati mereka dengan iman. Kata Allah Azza wa Jalla, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ketika iman itu belum masuk di dalam hati, maka di sini dengan jelas dan dengan tegas Allah mengkaitkan kehidupan iman adalah tatkala iman itu menancap di hati, menjadi kehidupan yang ramai di dalam hati, menjadi syiar yang ada di dalam kehidupan hati-hati orang yang beriman. Yang kehidupan ini tidak ada lain adalah dengan tegaknya peringatan-peringatan tentang iman. Selamatnya, tumbuhnya peringatan-peringatan tentang iman. Kaidah-kaidah tentang iman. Yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla memperingatkan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang memberi manfaat pada orang beriman itu adalah ad-dzikr, yaitu peringatan. Ilmu yang nafi', yang senantiasa menjadi kebutuhan hati dengan imannya. Sampai hati itu, seperti kata Allah di dalam ayat yang lain, punya syiar kehidupan, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau Allah disebut, maka hatinya bergetar. Hatinya yataharrak, punya gerakan. Kemudian ketika peringatan-peringatan cabang-cabang iman tuliyat, dibacakan, diajarkan, diperingatkan. Apalagi ketika kesempatan-kesempatan cabang-cabang iman itu dibuka oleh Allah dan dia dimudahkan di dalam jalan tersebut, maka yang terjadi adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi nikmat iman yang sebegini mulia, sebegini besar,
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan nikmat tersebut hanya memang nikmat yang terbatas. Kebahagiaan yang terbatas. Yang hanya Allah berikan pada orang-orang beriman yang memang imannya sebagaimana Allah telah jelaskan tadi. Hatinya saluhat, hatinya wajilat wazadat, hatinya selalu punya getaran apabila disebutkan nama Allah, dan hatinya senantiasa nyambung apabila dibacakan, diperingatkan ayat-ayat Allah yang semuanya itu hakikatnya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'abul iman, cabang-cabang iman. Sampai kata Rasulullah, hal yang sepele saja bisa menjadi zadat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adha anit tariq. Ada sesuatu yang menjadi masalah di jalan, membawa madarat, maka menjadikan imannya bertambah. Dia berbuat sebagaimana petunjuk yang dibacakan di dalam peringatan Allah. Kebahagiaan ini telah diterangkan, ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, walaisa dzalika illa lil mu'min. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban, sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Ada manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menakjubkan. Itulah orang beriman. Di mana Nabi menegaskan, menjelaskan, kana inna amrohu kullahu khair. Semua urusan hidupnya itu mesti berbuah kebaikan. Semua yang terjadi kullahu khairun. Dan itu Nabi menegaskan, walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan itu semuanya tidak akan pernah ada kecuali hanya pada orang beriman. Karya-karya kehidupan yang ajibah, yang menakjubkan, itu hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Namun kita mesti ingat hari-hari yang lain di mana Allah juga banyak menyebutkan sisi-sisi orang beriman yang tidak menakjubkan. Kita bisa mengambil contoh saja di dalam surat Al-Hujurat. Di pertengahan ayat surat Al-Hujurat Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada dua orang beriman yang mereka ini iqtatalu, saling membunuh. Allah menyebut orang beriman dan Allah menyebut iqtatalu, saling membunuh. Ini tidak masuk ke dalam makna yang Nabi katakan ajaban. Inna amrohu kullahu khair. Sama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lebih keras lagi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kalau ada orang beriman dia berbuat zina, yasrikul khamra, yasrabul khamra, meminum khamr, tapi orang beriman. Bahkan Nabi menegaskan hakikatnya seperti orang yang tidak punya iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berbuat zina ketika dia berbuat zina dia itu orang beriman. Padahal kita tahu dalam kaidah Ahlussunnah, orang berbuat zina itu tidak membatalkan iman.
Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dinafikan dari iman. Yang ulama kemudian menyebutkan penafian ini adalah nafyul kamal, menafikan dari nilai kebaikannya iman, kesempurnanya iman. Kalau Syekhul Islam rahimahullah beliau mengatakan wujuduhu ka'adamihi, punya iman kayak nggak punya iman. Maka yang terjadi adalah persis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika beliau meminta kepada Allah ilman nafi'a, maka beliau berlindung kepada Allah, wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebaliknya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ini kemudian melahirkan iman yang bermasalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min qalbin la yakhsha. Ilmu yang tidak bermanfaat ini adalah meraihkan hati-hati iman yang tidak punya kehidupan khusyuk kepada Allah. Qalbun la yakhsha. Hati yang tidak punya keramaian, kehidupan tawadhu dan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian akan membawa kembali sisi kehidupan zahir, sisi kehidupan yang berpengaruh dengan hati, yaitu nafsu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nafsin la tasba, dan aku berlindung dari nafsu yang tidak pernah bisa tenang, nafsu yang tidak pernah bisa puas, nafsu yang senantiasa lawamah ammaratun bisu. Kemudian akan membawa kembali ketika hati, iman yang ada di hati tidak meraihkan sifat iman yang benar, kemudian akhirnya membawa dampak nafsu yang tidak bisa tumakninah, kemudian membawa dampak kembali yang lebih besar, dakwatin la yustajabulah, kebaikan-kebaikan yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla la yustajabulah, Allah tidak kabulkan. Allah tidak raihkan perjalanan kita di dalam kebaikan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Allah tidak mudahkan orang-orang yang seperti ini, aqta wattaqa wasaddaqa bil husna. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan hari-hari sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, akhsha alaikum an tuftaha barakatun minas sama'i wal ard. Yang aku takutkan pada kalian kalau keberkahan dunia dari langit dan dari bumi dibuka oleh Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fatanafasuha, maka lihatlah kehidupan kalian, kehidupan manusia. Kalian menjadi orang yang berlomba ke sana. Fatuhliku, kemudian kalian binasa. Ini sisi mukhalafah yang terjadi manakala kehidupan manusia terjatuh di dalam qalbun la yakhsha, terjatuh di dalam nafsun la tasba, terjatuh di dalam dakwatun la yustajabulah. Dan semuanya itu adalah karena berangkat dari ilmun la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Paling besarnya ilmu yang tidak bermanfaat adalah kembali kepada ilmu yang menjadikan hati-hati manusia punya kehidupan iman yang benar.
Ilmu yang menjadikan hati manusia punya syiar kepada Allah, punya khusyu'ul qalbi. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan sisi ini yang juga jauh-jauh diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ilmin yurfa'u al-khusyu'u. Awal ilmu yang diangkat oleh Allah adalah ilmu tentang khusyuk. Ilmu yang menjadikan hati-hati manusia punya kehidupan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di satu sisi, kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ilmu ini adalah, sampai sebagian ulama menerangkan, Al-Quran kulluhu at-tauhid. Al-Quran itu hakikatnya semua isinya adalah membawa kehidupan hati untuk ikhlas kepada Allah, untuk tauhid, untuk marifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sisi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu masuk di masjid suatu kaum, la tarau khasyian, hampir-hampir kamu tidak melihat orang yang mereka ini punya kehidupan khusyuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah sisi yang sebenarnya menjadi tujuan besar, kebahagiaan besar. Tidak ada lain adalah kehidupan kesenangan seorang hamba itu kepada Allah. Ketentraman, kegembiraan, itu tujuan besar di dalam ilmu khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga khusyuk itu adalah menjadi, kalau kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, darah daging uratnya manusia. Di dalam seluruh kehidupannya, sampai di dalam kesendirian dia, di dalam tersembunyinya dia, di dalam perkara-perkara yang sepelenya dia, syiar dia adalah khusyuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan inilah jawaban yang sesungguhnya ketika kita berdoa kepada Allah, atina fid dunya hasanah. Ketika kita berdoa kepada Allah, wa fil akhirati hasanah. Ketika kita meminta kepada Allah, berikan kepada kami di dunia ini hasanah, dan berikan kepada kami di akhirat itu hasanah. A'lal hasanah fid dunya wa a'lal hasanah fil akhirah adalah hayatul mu'min ma'a rabbih. Sesungguhnya puncak kebahagiaan hasanah, yang paling tingginya hasanah di dunia dan yang paling tingginya hasanah kelak di akhirat adalah kehidupan orang beriman dengan Allah, dengan Rabbnya. Karena itu doa terakhir yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua puncak hasanah, fid dunya wa fil akhirah. Dan tidak ada hasanah fid dunya dan di akhirah yang bisa membandingi hasanah ini. Dan orang-orang yang telah meraih iman yang seperti ini, banyak dicontohkan kehidupannya para nabi, kehidupannya para ahlul ilm, para ulama pewaris para nabi, kehidupannya orang-orang arifin, orang-orang yang mereka benar-benar hidup itu punya ketinggian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata di dalam kehidupan mereka, cermin dari kesenangan hidup mereka. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, satu sisi, apakah mereka kemudian menjadi orang yang hidup menjauh dari manusia, sembunyi di gua,
kemudian tidak berinteraksi dengan dunia, ini satu sisi. Kalau dia gembira dengan Allah, kalau dia hanya punya kehidupan paling tinggi senang dengan Allah, apakah maknanya seperti itu? Kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan 'alal qulub. Tidak mungkin orang lepas dari kehidupan itu. Apalagi kalau kita kembali mendapatkan peringatan Allah, zuyyina linnas hubbus syahawat. Manusia itu dihiaskan senang kepada syahwat. Apa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal haras. Manusia itu tabiatnya disenangkan dengan perkara-perkara dunia. Wanita, anak, harta, kebun, kendaraan, dan seterusnya. Dan tidak mungkin kehidupan manusia lari dari hajat ini. Terus bagaimana dia punya kehidupan senang hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita kembali mendengar apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna dari kehidupan senang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu qalbin angkaroha nukitat fihi nuqtatun bayda. Setiap kali fitnah-fitnah kehidupan dibentangkan oleh Allah, dan setiap kali fitnah-fitnah kehidupan dunia ini menyelinap, mencoba masuk, berbicara ke hati manusia. Oh, harta itu gini. Oh, kekayaan itu gini. Oh, tanah yang luas itu gini. Oh, istri itu gini. Setiap kali ini masuk ke dalam hati, maka angkaroha, dia bisa menolaknya. Bukan tidak ada, ada. Angkaroha, dia bisa menjawab. Karena kehidupan kesenangannya kepada Allah. Angkaroha. Kemudian kata Allah, nukitat fihi nuqtatun bayda. Hati itu kemudian dititikkan dengan titik putih. Dan itu berulang dalam kehidupannya. Terus dititikkan sampai hati itu menjadi bayda, naqiyah. Hati itu menjadi bersih dan jernih. Kalau sudah seperti ini, itu yang tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amrohu kullahu khair. Semua urusan yang terjadi jadi kebaikan. Jawabannya adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadurruhul fitnah. Setiap kali ada fitnah-fitnah kehidupan yang itu adalah tabiat manusia, la tadurruhu, enggak bisa memadorotkan hati. Kalau sudah enggak memadorotkan hati, ya tidak akan memadorotkan akal, enggak akan memadorotkan nafsu, enggak akan memadorotkan perilaku. Yang Nabi mengatakan, saluhal jasadu kulluh. Apa kata Rasulullah? La tadurruhul fitnah. Fitnah silahkan terjadi, tapi la tadurruhu. Istri silahkan, apa yang terjadi pada istri? Harta silahkan, apa yang terjadi pada harta? Suami silahkan, apa yang Allah jadikan pada suami. La tadurruhu. Tidak punya pengaruh membawa doror ke dalam hati manusia. Tidak pernah pengaruh. Bahkan sebaliknya, setiap kali Allah datangkan fitan, ibtila, zadat, malah bertambah. Itulah yang dikejar oleh orang-orang arifin, para nabi, para rasul. Kalau dinilai dengan fitnah hidup mereka lebih besar.
kalau dinilai dengan fitnah hidup. Asyadun nas balaan al-anbiya. Manusia yang paling besar godaannya itu para nabi, para rasul. Tapi mereka hatinya paling farhah. Hati-hati mereka adalah hati yang paling gembira. Kenapa? Karena punya kehidupan hati yang bersih. Karena itu Nabi berdoa kepada Allah di puncak permintaannya. Bapak, mohon maaf. Ini nanti Isya bagaimana? Hah? Adzan? Oh, lanjutnya. Ya. Kalau kita kembali doa Rasulullah, hasanah yang dimaknai Rasulullah paling tinggi itu adalah hasanah kehidupan hatinya dengan Allah. Di akhir doa yang panjang yang dibawakan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, Nabi mengakhiri doanya dengan as'alukan nadhar ila wajhikal karim. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, memandang wajahmu yang mulia. Kemudian wasyauqa ila liqaika. Dan aku meminta kepadamu ya Allah rindu, kecintaan hati kepada Allah yang terus kuat membawa kerinduan ingin bertemu dengan Allah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, asyauq ila liqa'illah a'la nikmatud dunia wa nadhar ila wajhillah a'la nikmatil jannah. Hati yang selalu keramaiannya kepada Allah, cintanya dan rindunya pengen bertemu dengan Allah, itulah paling tingginya nikmat di dunia bagi orang beriman. Dan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah paling tingginya nikmat di akhirat, di surganya Allah Azza wa Jalla. Dan kedua nikmat ini adalah nikmat hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang punya keramaian seperti ini, itulah yang tadi kata Nabi, la tadurruhul fitnah. Fitnah itu tidak pernah memudaratkan hati. Tidak menjadikan hati, kalau bahasanya Al-Alama As-Sa'di, la tajrahi al-ma'asi imanahu. Bahkan sampai seperti itu. Kalau toh ada salah, ada dosa, ada kekurangan, itu tidak sampai melukai kehidupan imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak bisa menurunkan. Padahal umumnya orang kalau berbuat keliru, kurang, dosa itu imannya turun. Ini masih bisa naik. Tidak bisa melukai kehidupan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehidupan dia di dunia. Karena keramaiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ladahnya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat sama. Kesenangan manusia yang melupakan semua kesenangan, nikmat jasadiyah, nikmat fisik yang ada di surga, lupa semua. Istri surga yang Masya Allah lupa. Rumah-rumah yang dibangunkan di surga dengan kesempurnaannya lupa. Ketika dia memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama di dunia, hati ini adalah senantiasa tidak pernah termadaratkan dengan apa yang Allah kaitkan dengan kehidupan dunia. Dan itulah syiar yang dinasihatkan kehidupan seorang beriman. Gembira dengan Allah. Al-ansu billah. Syiar kehidupannya adalah selalu hanya gembira dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah gembira dengan Allah, kalau Al-Imam Ibnul Qayyim menerangkan, semua yang Allah pilihkan bukan lagi
sabar. Ya, sabar itu sesuatu yang sederhana bagi dia. Padahal bagi kita sabar itu sesuatu yang apa? Susah. Ya kan? Kenapa? Karena sabar itu habsun nafsi, menekan jiwa. Dia bukan lagi sabar. Sabar itu sudah rendah, naik kepada ridho. Kalau ridho itu sudah tidak ada tekanan di dalam jiwa. Kebaikan itu mengalir. Kata para ulama, karihil mursalah. Yang namanya hidup baik itu kayak angin bertiup yang begitu lancar dan mudah sekali. Bahkan lebih tinggi lagi. Bukan cuma ridho. Hidup itu isinya syukur dan syukur dan syukur. Jadi sabar itu di bawahnya ridho. Ridho itu di bawahnya syukur. Ayo ikhwah, orang yang hidupnya hanya gembira dengan Allah Azza wa Jalla, kemenangan dekatnya kepada Allah bukan cuma sabar, tapi di atas lagi ridho, di atas lagi syukur. Kalau kita sakit, kebanyakan kita disuruh apa? Bersabar. Itu pun susah sekali kan? Ya, disuruh dokternya di rumah sakit seminggu ya Pak. Enggak bisa dok, saya 2 hari harus pulang. Berat di sini. Ya. Untuk menaikkan, siapa yang ridho hidup di rumah sakit? Enggak mudah kan? Di rumah sakit ridho. Disuntik dokternya ridho. Disuruh minum pil banyak ridho. Ya. Dimarahi dokternya ridho. Kita paling tinggi apa? Paling tinggi sabar, ya kan itu paling tinggi. Ya. Apalagi sampai syukur, syukuran ya dokter. Ya. Disuntik syukur, ya. Dimarahi terima kasih dokter. Bisa kita seperti itu Pak. Kenapa? Karena kita belum punya kehidupan farah. Hati kita belum punya kehidupan al-unsu, senang. Makanya mahabbah itu paling tingginya kehidupan iman. Cinta kepada Allah dan yang menyertai cinta senang, al-unsu. Kemudian al-farah, gembira. Yang namanya cinta pasti isinya syukur, senang, gembira. Dan ini hakikat rihlatul qalbil mu'min. Perjalanan hatinya orang beriman itu di sini letaknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itulah hari-hari masa-masa kita hidup dan masa-masa beberapa tahun perjalanan yang telah mendahului kita adalah masa-masa yang sudah banyak diperingatkan oleh para ulama. Dhaful iman, dhaful akidah. Penyakit besar yang ada umat Islam adalah dhaful iman, dhaful akidah. Lemahnya iman, lemahnya akidah. Karena itu ciri orang yang lemah iman, lemah akidah, syiar kehidupannya yang dibicarain, yang disibuki makhluk. Untuk menjawab kehidupan nyambung dengan Allah, itu sulit, itu susah. Karena itu lihat, setiap kali manusia hatinya ta'alluq bil makhluk, setiap kali manusia dhaqa, sempit. Berbeda dengan orang yang hatinya ta'alluqnya hanya kepada Allah. Maka senantiasa hatinya diberi oleh Allah kelapangan. Selalu dibukakan pintu-pintu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari di rendahnya perjalanan iman kita seperti ini. Karena memang sudah banyak
kriteria-kriteria iman, kaidah-kaidah iman, tarbiyah iman yang disebut oleh hadis Nabi yurfa, diangkat, itu sebenarnya kembali kepada masalah ini. Bukan kembali tentang sekedar dalilnya iman. Ya. Sudah sekian lama iman manusia ini lepas dari kaidah-kaidah hidayah. Dari sisi dalil materi imannya sudah sekian lama manusia ini membangun iman kepada Allah, mohon maaf, sangat rendah. Makanya banyak orang bicara iman gak perlu Al-Quran, gak perlu sunnah. Sudah, adzan. Nah, fadhal, silahkan adzan dulu. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Sebagaimana tadi kita telah jelaskan berkaitan dengan nilai iman yang sesungguhnya di hari-hari di mana sisi orang beriman kehilangan kembali makna hasanah yang sesungguhnya bagi orang beriman. Yang hakikatnya adalah hasanah kehidupan hatinya dengan Allah. Di mana sesungguhnya hasanah yang sesungguhnya akan diraih oleh manusia hanya dengan ketika hati itu meraih hasanah kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari di mana kita mendapati apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Umat ini telah begitu panjang berjalan dengan kehidupan iman yang dhaif, yang kusur, yang lemah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan sisi yang lebih lagi dari kehidupan orang beriman selain dia punya kehidupan yang sangat dekat hatinya kepada Allah, punya kehidupan paling tingginya kesenangan hidup hanya dengan Allah, gembira dengan Allah, cinta dengan Allah. Hilangnya sisi kehidupan ini diantaranya adalah juga jauhnya muamalah Allah yang khusus kepada orang-orang beriman. Sebagaimana kalau kita kembali kepada sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan sifat fi'lihanya Allah dan sifat Allah berbuat, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum adalah terkait apakah itu orang beriman atau orang yang tidak beriman. Orang beriman sudah banyak kehilangan muamalah Allah kepada orang beriman yang sifatnya khusus. Seperti misalnya inna lanansuru rusulana walladzina amanu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sungguh kami Allah Azza wa Jalla senantiasa menolong para rasul kami dan orang-orang beriman. Nasrullah, pertolongan Allah bagi orang beriman itu harusnya syiar kehidupannya.
hari-hari sebagaimana yang ada pada masa-masa dhaful akidah, masa-masa lemahnya akidah, lemahnya iman, masa-masa hati jauhnya punya kehidupan syiar yang bersih hanya kepada Allah. Di antaranya masa-masa itu adalah masa-masa umat ini jauh dari kehidupan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga muamalah-muamalah khusus Allah Azza wa Jalla. Seperti contohnya di dalam hadis qudsi, ketika Allah Azza wa Jalla menjawab dekatnya orang yang beriman satu jengkal kepada Allah, maka Allah dekat kepada dia satu hasta. Rahmat Allah Azza wa Jalla yang sabaqat ghadabahu, kebaikan Allah, kasih sayang Allah yang mendahului murkanya. Fadlullah, karunia Allah, kemurahan Allah, yang mestinya kalau kita kembali kepada hitungan yang sering kita dengar Bapak Ibu, satu kebaikan adalah 10 kali, minimal 10 kali lipat, sampai 700 kali. Bahkan mestinya orang beriman itu tidak ada kali-kalinya. Sebagaimana dalam hadis, wa ana ajzi bihi. Kalau yang lain-lain itu al-hasanah bi asri amsalihah ila 700 sampai 700. Tapi ada hasanah yang bagi orang beriman itu tidak ada batasnya, la yahtasib. Kalau kita kembali kepada beberapa ayat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kita sudah kehilangan. Kita sudah banyak kehilangan sebagai akibat dari lemahnya kehidupan kita dengan Allah, lemahnya akidah kita, iman kita kepada Allah, yang sebagaimana terjadi muamalah-muamalah Allah yang khusus pada orang-orang beriman sangat jauh. Bahkan hari-hari ketika kita, hari sekarang ini kita dibuka oleh Allah setelah sekian lama kita jauh dari petunjuk Nabi, dari wasiat Nabi, alaikum bisunnati. Hari ini kita berahli sunnah pun, mohon maaf, syiar kehidupan kita dengan Allah pun sisi yang masih terjauhkan. Masih banyak salah paham. Sampai pernah saya ketemu ada seorang ustadz lulusan Jami'ah Madinah, jurusan akidah. Saya ketemu, saya sampaikan kepada beliau, Ustadz, kita ini biasanya orang-orang yang hari ini berbicara tentang sunnah, paling kuat selalu membicarakan sosok ulama sunnah yang paling dipandang sebagian banyak kaum muslimin kontroversial. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kan gitu. Sepanjang saya membaca kitab-kitab para ulama sunnah, belum pernah saya menemukan ada satu bab seperti di kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kitab itu, tapi nggak tahu apa sudah belajar apa belum, saya juga nggak tahu. Karena memang ada gejala lain. Akhir-akhir ini kita berahlu sunnah, kita lebih senang berkumpul sesama ahlu sunnah, sekedar ngumpul gitu.
Tapi syiar dengan kitab-kitab ulama sunnah ini kita masih jauh. Ada satu kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kitab ini ma'ruf. Bapak Ibu kalau saya sebutkan insya Allah tahu. Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya kan? Setiap kita banyak tahu kitab Aqidah Wasithiyah. Di kitab ini ada satu fasal yang sepanjang saya membaca kitab ulama tentang akidah Ahlussunnah belum pernah saya dapati. Apa itu? Faslun karamatul auliya. Apa itu, Pak? Apa Ustaz? Fasal tentang karomahnya para wali. Bahkan hari ini kalau kita bicara karomah, terus bicara walinya Allah, pikiran kita, jangan ngomong itu, sufi itu, kebatinan. Jadi ini Ibnu Taimiyah. Ya. Ini menunjukkan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta uhibbah. Orang beriman itu syiar yang akan dikejar itu dicintai oleh Allah. Kalau aku mencintai orang beriman, maka Allah panggil Jibril. Ini muamalah khusus. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, fa'ahibbah, cintai dia. Maka Jibril memanggil semua penduduk langit. Kemudian Jibril berkata, fa'ahibbu, kalian cintai dia. Ini kalau kekasih Allah. Ya. Jibril mencintai dia, Allah mencintai dia, Jibril mencintai dia. Kemudian penduduk langit semua mencintai dia. Kemudian faja'alal qabul baina ahlil ardi. Allah jadikan dia itu diterima pada penduduk bumi. Sampai musuhnya saja mencintai dia, walaupun gharib tapi mahbub. Kata para ulama, meskipun dia jadi orang asing, tapi dia sebenarnya dicintai oleh manusia, dicintai oleh orang yang sekalipun memusuhi dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, siang hari mereka dimusuhi, malam hari diintip. Tahu diintip, Pak? Ya kan begitu. Siang hari dilempari, dimaki-maki, malam hari ngintip rumahnya. Sedang baca Al-Quran, mereka terpengaruh. Melihat akhlaknya, mereka terpengaruh. Masya Allah. Syiar-syiar seperti ini kita sudah mulai kehilangan. Dan ini adalah tanda-tanda akibat dari, saya sampai sampaikan ke beliau, kenapa kita kalau bicara waliullah sepertinya anti? Kita kalau bicara karamatul aulia anti, padahal itu pencarian manusia untuk ditolong oleh Allah, jadi kekasih Allah, dimuliakan oleh Allah, itu pencarian manusia. Begitu panjang persoalan-persoalan iman ini. Tadi sudah kita sebutkan, kita sudah cukup lama, bahkan kita sekarang ingin kembali kepada akidah sunnah. Setelah lama kita mengendap hidup dengan akidah, dengan iman kepada Allah yang modalnya sekedar akal. Kita dari dulu kan begitu. Yang saya tahu dari sejak kita ini belajar, mohon maaf mungkin di MI sampai kuliah di Indonesia ini, ya di negeri kita ini, paling tinggi kita diajari tentang Allah apa? Apa Pak? Paling tinggi kita dikenalkan Allah apa? Coba. Sifat, benar? Tidak di sekolah-sekolah itu sampai kuliah. Dikenalin apa kita tentang Allah? Sampai di mana kita mengenal Allah itu, sampai kadar apa? Coba Allah ada, gitu kan? Lebih dari itu
Dapat? Kenapa? Karena selama ini kita ditenggelamin mengimani Allah dengan akal. Membawakan dalil sampai ratusan sampai ribuan cuma untuk menyimpulkan Allah itu ada. Apa pengaruhnya, Pak? Di dalam hati kita dengan sekedar beriman Allah itu ada. Punya pengaruh nggak? Bapak-bapak punya orang tua. Ibu-ibu punya orang tua. Nggak kenal apa-apa kecuali bapak itu ada. Ibu itu ada. Udah itu aja. Punya pengaruh apa? Kita dengan orang tua kita. Bisa mencintai? Bisa takdir? Bisa menghormati? Ya, bisa mentaati? Nggak ada. Pengaruh itu hilang semua. Karena orang itu bisa memuliakan. Bukan cuma sekedar mengenal dia itu ada. Mengenal apa? Keutamaannya, sifat sempurnanya. Semakin tinggi dia mengenal itu, semakin jatuh cinta, semakin takdir, semakin taat, semakin mudah mengikuti petunjuknya, kan begitu. Ya. Dan kita sudah sekian lama sekedar mengimani Allah itu ada. Sampai dulu ada kisah. Ada seorang imam, bukan ahli sunnah, imam ahli akal, ahli kalam. Imam, bukan lagi orang awam, Pak. Dia punya ribuan dalil tentang Allah. Ribuan dalil. Dia bisa menerangkan Allah, kebenarannya ada dengan ribuan dalil, tapi dalil akal. Ya. Ketika dia datang ke sebuah tempat, dikerumunin masyarakat banyak. Ada seorang ibu-ibu lewat. Dia itu siapa? Kok sampai orang berjubel ngerumunin dia? Oh, dia seorang imam. Dia punya ribuan dalil untuk mengimani Allah itu ada. Kalau cuma mengimani Allah ada, orang-orang awam itu bisa semua. Nggak perlu imam gitu loh. Kalau cuma hanya sekedar mengimani Allah itu ada. Apalagi kalau lebih ekstrim lagi, Pak. Iblis itu mengimani Allah ada. Mengimani, bukan mengingkari. Ya. Ini kita sudah cukup lama. Sekarang ketika kita ingin kembali mengimani, menolak, mengimani Allah dengan cara-cara kalam, kembali kepada sunnah, kita pun masih terseok-seok. Ya, masih terseok-seok kembali. Masih banyak sisi yang ternyata ada wilayah besar. Seperti berulang-ulang saya contohkan di kitab Aqidah Wasithiyah. Hari ini kalau orang belajar Aqidah Wasithiyah, yang paling menempel di pikirannya itu apa? Bapak Ibu udah pernah belajar Aqidah Wasithiyah? Apa yang paling menempel, kelihatan pembeda akidah Ahlussunnah dengan yang lain? Apa? Min ghairi ta'til, ya, wala tahrif, wala takyif, wala tamsil. Beriman dengan apa yang Allah kabarkan, Rasul kabarkan, dengan tidak menolak, tidak merubah, kan gitu. Tidak membagaimanakan, tidak memisalkan. Karena selama ini orang nggak pakai ini, kan gitu. Apakah betul? Dan kita sementara cuma berhenti sampai di sini. Mohon maaf, kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah Abu Bakar dulu pernah belajar Aqidah Wasithiyah? Pernah nggak, Pak? Bagaimana mau belajar Aqidah Wasithiyah? Ibnu Taimiyah itu hidup di tahun berapa? Gak mungkin. Ya. Apakah para sahabat Nabi mereka belajar Aqidah Wasithiyah, Aqidah Al-Imam Ibnu Qudamah dan seterusnya? Gak pernah. Mohon maaf.
kita hari ini apal. Ya, bima akhbarallahu wa rasuluhu min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamsil. Yang mohon maaf, kata-kata ini dulu di kalangan sahabat enggak menjadi syiar perkataan. Tapi kita yang hari ini apal seperti itu punya kegembiraan dengan Allah. Malah bantah-bantahan kerjaannya. Sesat-sesatan. Itu sejati, ini enggak sejati. Hanya gara-gara kita apal itu, yang lain tidak apal. Kita apal, oh kita Ahlussunnah sejati. Itu tidak apal, oh itu Ahlussunnah gadungan itu. Dan mereka dulu Abu Bakar enggak ngerti akidah wasithiyah. Kenapa? Ada satu jalan yang kita masih banyak yang harus kita jalani di dalam mengembalikan iman kita kepada Allah yang sampai punya kehidupan khusus hanya kepada Allah. Kita sekarang ini lebih banyak berhenti di tadi min ghairi ta'til wala takrif wala taksif wala tamsil. Padahal sisi lain ulama ketika menerangkan ini, kenapa Ibnu Taimiyah menambahkan penjelasan ini? Karena li ajlir rad. Tujuannya adalah diantaranya untuk menolak, karena ada orang yang ayat Allah diingkari, ada orang yang ayat Allah dirubah, ada orang yang ayat Allah diserupakan dengan makhluk, kan gitu. Ada yang Allah itu dikaifiyahkan. Nah, ditolak oleh Ibnu Taimiyah karena iman yang benar itu tidak seperti itu. Padahal tujuannya bukan cuma sekedar itu. Makanya kalau orang paham, ternyata Ibnu Taimiyah itu ada perhatian secara khusus. Pertama, setelah beliau menerangkan ini, beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang banyak. Kan begitu. Tentang apa ayat Al-Quran ini? Tentang nama Allah. Kan begitu. Tentang sifat Allah. Tentang perbuatan Allah. Setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi. Kan begitu. Tentang apa hadis Nabi ini? Tentang sifat Allah. Tentang perbuatan Allah. Kemudian ada kalimat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadhil ayah, hadal ba fi kitabillahi kasir. Ayat tentang bab nama Allah, tentang bab sifat Allah, tentang bab perbuatan Allah di dalam Al-Quran itu kasir, banyak. Terus kenapa? Kata beliau Syekhul Islam, man tadabbara, siapa yang masuk ke ayat itu dan punya kehidupan dengan nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, punya kehidupan peringatan yang besar. Tadabbara, mentadaburi, menancapkan di dalam hatinya. Ini perjalanan besarnya di sini. Siapa yang masuk ke ayat-ayat tentang nama, tentang sifat, tentang perbuatan Allah, kemudian dia tadaburi, dia masukkan, dia rusuhkan. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabayyana lahu tariqul haq. Jalan kebenaran baru terang benderang. Ini harusnya kita sampai di sini. Kalau kita sampai ke sini selamat di atas koridor Ahlussunnah, baru hati kita akan wajilat, hati kita akan zadat. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang disampaikan oleh para ulama kita ketika mengajak kita membicarakan iman yang khusyuk kembali, puncaknya adalah kehidupan hati yang al-unsu billah. Senang hati itu kalau sudah Allah, senang, gembira. Senangnya, gembiranya berangkat dari kaidah-kaidah syar'i, bukan berangkat dari baper, bukan. Bukan berangkat dari akal, bukan. Berangkat dari kaidah-kaidah iman, berangkat dari ayat-ayat iman.
Keluar semua nama Allah tentang itu, sifat Allah tentang itu, perbuatan Allah tentang itu, keluar semua. Celah apapun dijawab dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Coba kita lihat contoh sederhana. Pada waktu perang Khandaq, keadaan seperti apa? Perang yang dikelilingi dengan parit, Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam mencangkul parit sampai begitu berat, dan musuh mengepung pasukan Ahzab dengan seperti itu dan berada di dalam diam. Coba apa syiar perkataannya para sahabat? Allahumma la ais illa aisul akhirah. Kan begitu. Ya Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan itu kata-kata yang ada pada mereka. Kemudian ketika pasukan Ahzab datang, apa kata mereka? Hada ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang Allah telah janjikan. Datang musuh malah ngomongnya apa? Ini yang Allah telah janjikan. Kita, ya, apalagi sampai sebegitu besar, baru diuji dengan anak kita, istri kita, baru sebentar aja. Ini gara-gara kita nggak bisa bicara tentang Allah. Bicaranya utak-utak, muter-muter itu ke situ terus, bicara tentang makhluk. Ini menunjukkan karena kita nggak punya syiar yang ramai di hati kita dari peringatan-peringatan nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, sehingga nggak ada kegembiraan di hati dengan Allah. Dulu kalau sudah disebut nama Allah, selesai, gembira. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalimat al-ansu billah telah diterangkan oleh banyak ulama secara umum sebelum kita masuk ke kitab. Ya. Hakikat al-ansu billah adalah diantaranya kehidupan hati manusia yang senantiasa lam takun syahwatuhu illa fil infiradi wal khulwah. Hati yang sudah sampai kepada kehidupan kesenangannya itu, hati itu hanya mau sendiri dengan Allah, hanya khulwah dengan Allah. Hati itu tidak ridho, tidak mau kalau selain Allah itu harus ikut campur masuk di dalam hati, harus ikut diterima, harus ikut dibicarakan. Enggak. Itu hati yang al-ansu billah. Kalau sudah ada selain Allah disampaikan ke hati itu, maka hati itu tertekan, enggak terima. Kalau bahasa sekarang, hidupnya merana, hidupnya berat. Jadi kalau sudah ada selain Allah, maka berat. Yakunu athqalul asy'alal qalbi kullu ma ya'uqu anil khalwah. Hidup yang paling menjadikan dia hatinya tertekan kalau hatinya dihalangi untuk sampai kepada Allah. Setiap kali ada sesuatu yang menghalangi hatinya sampai kepada Allah, maka dia tertekan hidupnya. Itu secara umum hati yang telah meraih al-unsu billah. Ayolah ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kitab yang insya Allah akan kita jadikan mudzakarah di dalam kita masuk di dalam kehidupan iman yang alhamdulillah hari-hari sekarang ini kebangkitan para ulama kita sudah terlihat memahami kelemahan iman manusia, akidah manusia, kegagalan-kegagalan yang hakikat kesimpulannya adalah Allah Azza wa Jalla
tidak memberikan muamalah khusus kepada orang-orang beriman. Sehingga kalau kita lihat kitab-kitab para ulama kita hari ini lebih banyak membawa kita untuk masuk ke sini. Kalau dulu kita lebih banyak melihat kitab ulama itu isinya bantahan. Sekarang kita lihat kitab-kitab ulama ini lebih banyak masuk ke dalam bagaimana kita tadabbur dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu salah satunya adalah kitab Al-Unsu Billah. Bagaimana kita gembira dengan Allah. Kitab yang kita mudzakarahkan adalah apa yang ditulis oleh beliau Syekh Ahmad At-Thayyar. Dan masih banyak lagi kitab-kitab seperti ini yang para ulama hari-hari sekarang ini. Seperti kitab Ta'dimullah Jalla Jalaluhu. Dan masih banyak kitab-kitab seperti ada kitab Allahu Yatahaddatsu an Nafsihi. Allah berbicara tentang dirinya sendiri. Kalau kita benar-benar hari ini mengikuti mudzakarahnya para ulama-ulama sunnah, sudah jauh mengajak kita mengembalikan kemuliaan iman kita, punya kehidupan dengan Allah yang bersih. Maka semoga Allah mudahkan kitab ini akan kita mudzakarahkan dengan taufik Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di kesempatan-kesempatan yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan pertemuan kita yang akan datang. Dan semoga mukadimah ini kembali membuka bagi kita hajah kita yang paling besar kembali untuk mengembalikan kehidupan kita dengan Allah Rabbul Alamin. Sebagai bukti kalau kita adalah orang yang beriman, yang iman kita adalah menjadi syiar keramaian hati kita. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akhiri majelis kita, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita tutup mudzakarah muqaddimah ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.